Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mahasiswa yang sudah aktif, silakan yang sudah join, silakan mengaktifkan videonya supaya kuliah kita segera dimulai. Silakan diaktifkan dulu. Oke, jadi minggu lalu sudah saya jelaskan ya terkait materi yang akan kita bahas di mata kuliah Teknologi Beton Mutakhir. Jadi saya review sedikit materi kita minggu lalu. Eh, kan kita sudah pernah belajar di mata kuliah TBK. Di mata kuliah TBK itu mempelajari bagaimana membuat campuran beton untuk beton normal atau beton konvensional. Jadi di dalam campuran beton konvensional itu ada semen, ada air, ada agregat halus, dan ada agregat kasar. Ya, nah kemudian eh, sebentar ya. Nah kemudian di mata kuliah ini dan kemarin waktu di teknologi beton mutakhir, Anda sudah belajar membuat campuran beton, ya sudah praktikum, sudah membuat campuran beton dan bagaimana cara pengujian sifat mekanik beton. Nah, di mata kuliah teknologi beton mutakhir ini kita tidak lagi belajar beton normal, tapi kita mempelajari beberapa beton yang untuk keperluan khusus, ya. Jadi kemarin sudah Ibu jelaskan ada beton mutu tinggi, ya, ada beton mutu tinggi, ada beton mutu sangat tinggi. Nah, kalau mutu tinggi itu dia biasanya di atas 60 MPa. Jadi dia berkisar antara 60 sampai 80 MPa. Nah, kalau di atas itu dia menjadi mutu sangat tinggi. Nah, untuk beton mutu sangat tinggi itu banyak jenisnya. Ya, ada salah satunya yang disebut dengan reaktif powder concrete. Nah, di mana beton mutu tinggi ini, ya, beton mutu tinggi ini mempunyai uh, material ya, material penyusunnya itu uh, ada yang sama dengan beton konvensional, ada yang dimodifikasi, ya. Nah, contohnya salah satu contoh beton mutu tinggi itu adalah reaktif powder concrete. Nah, reaktif powder concrete itu tidak menggunakan agregat kasar, ya. Kalau kita beton konvensional kan ada agregat halus, ada agregat kasar, ada semen sama air. Nah, kalau beton reaktif powder concrete dia ada agregat, tapi hanya agregat halus, ya, tidak ada agregat kasarnya. Nah, agregat halus juga dia ukurannya gradasinya beda sama beton normal. Ya, kalau kita waktu belajar di beton konvensional, beton normal itu kalau ukurannya lebih kecil dari 5 mili, itu kita sebut agregat halus. Ya, lebih besar dari 5 mili, itu kita sebut agregat kasar. Kita kategorikan agregat kasar. Kemudian Anda juga sudah pernah melakukan analisa saringan ya, waktu praktikum, baik analisa saringan agregat kasar maupun analisa saringan agregat halus. Nah, untuk uh, beton mutu tinggi ini, dia tidak menggunakan agregat kasar dan hanya menggunakan agregat halus. Tetapi agregat halusnya tidak ukurannya tidak sama dengan beton normal. Jadi biasanya dia itu ukurannya dalam dalam mikro, jadi skala mikro, bukan lagi skala mili. Ya, jadi untuk beton mutu tinggi yang reaktif powder concrete, agregat halusnya itu ukurannya di bawah 1 mili, ya, di bawah 1 mili. Jadi tidak tidak kurang bukan kurang dari 5 mili ya, tapi kurang dari 1 milimeter, yaitu reaktif powder concrete. Nah, kemudian jenis semennya, kita juga sudah pernah belajar, ada semen tipe 1, tipe 2, sampai tipe 5, dan ada juga semen tipe yang lain. Ya. Nah, untuk beton reaktif powder concrete, dia menggunakan semen tipe 1, 2, atau semen tipe 5. Ya. Nah, untuk apa beton mutu tinggi ini? Beton mutu tinggi ini banyak sekali kegunaannya, tapi untuk kasus-kasus tertentu. Ya, kenapa? Karena dengan syarat-syarat materialnya ini eh, beton ini sangat mahal ininya apa? Harganya. Jadi biasanya untuk struktur tertentu, misalkan untuk pembuatan bunker ya, atau untuk pembuatan gedung di daerah yang
lingkungannya agresif, misalkan lingkungannya sulfatnya tinggi, atau untuk pembangunan pabrik, misalkan pabrik bahan kimia ya, misalkan pabrik PT Pusri atau pabrik bahan kimia lain yang membutuhkan beton yang durabilitasnya tinggi, yaitu reaktif model konkret. Kemudian ada lagi yang namanya beton ramah lingkungan ya, atau green concrete. Nah, salah satu contohnya adalah beton geopolimer. Jadi green concrete ini beton yang ramah lingkungan. Kenapa disebut ramah lingkungan? Karena dia memanfaatkan limbah-limbah ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut beton ringan. Beton ringan itu untuk tujuan misalkan untuk mengurangi massa gedung ya. Nah, untuk yang mata kuliah untuk yang beton normal beton ringan liquid concrete itu banyak juga jenisnya. Salah satunya adalah foam concrete. Nah, kemudian yang terakhir adalah SCC. SCC itu adalah beton yang memadat sendiri atau self compacting concrete. Nah, bahannya sama seperti beton normal, tetapi ukuran agregatnya yang berbeda. Ya, kalau kita beton normal, ukuran agregatnya bergradasi ya. Kemarin kan sudah pernah analisa saringan, jadi pernah melakukan analisa saringan, misalkan ukuran 1 cm ada berapa persen, ukuran 2 cm berapa persen. Nah, kalau untuk SCC ini, agregat kasarnya ukurannya hampir seragam. Ya, ukurannya lebih kurang 1 cm. Jadi dia tidak lebih dari 1 cm. Kenapa ukurannya besar, kecil? Karena beton ini diharapkan dia bisa mengalir dan memadat sendiri. Kalau agregatnya besar, dia agak susah untuk mengalir dan memadat sendiri. Maka untuk beton SCC itu menggunakan agregat kasar ukurannya kurang dari 1 cm. Begitu ya. Nah, untuk mata kuliah ini kita ada 4 dosen, ya, saya sendiri, ada Pak Ari, ada Pak Sutanto, dan ada juga Bu Rosidawani. Nah, untuk saya materinya terkait beton ramah lingkungan atau green concrete, ya. Green concrete itu yang akan kita bahas di sini adalah beton geopolimer, ya. Oh, Permisi, belum Bu. tampil. Oke, ya. Ya, belum belum ada tampilan PPT tadi, Bu. Oh, ya, ya, maaf. Saya Kami coba kira lagi. tadi belum ditampilkan memang PPT-nya, Bu. Sudah tampil teman, tidak terlihat ya? Iya, Bu, belum. Coba Nggak sebentar ya, ada. saya tutup dulu ya. Ya, Bu. Kalau ini ada, Baru ada, Bu. ya, bisa lihat yang ini, Bisa. bisa ya? Oke ya. Nah, jadi untuk materi yang akan saya sampaikan di sini terkait adalah beton ramah lingkungan atau green concrete. Nah, contoh beton ramah lingkungan ini banyak. Salah satunya adalah beton geopolimer. Ya, jadi kenapa kita sebut beton geopolimer? Ya, jadi beton geopolimer ini dia tidak menggunakan semen sebagai pengikat. Jadi dalam teorinya beton konvensional kan kita ada agregat kasar, agregat halus yang berperan sebagai pengisi atau sebagai filler, ya. Kemudian kita ada semen dan air yang berfungsi sebagai binder atau pengikat. Nah, semen sama air itu berperan sebagai pengikat. Apa yang diikatnya adalah eh, apa? Agregat. Jadi semen sama air itu akan mengikat agregat halus dan agregat kasar. Nah, kita tahu bahwa semen itu proses pembuatannya melalui proses pemanasan atau pembakaran, sehingga semen ini menghasilkan, memerlukan energi dan menghasilkan limbah yang sangat banyak, ya. Dan dia menghasilkan proses pembakarannya kan semen itu sampai temperatur di atas 1.200 atau di atas 1.400 sehingga menyebabkan meningkatnya CO2 di udara. Nah, sehingga di sini semen itu kita anggap dia tidak ramah lingkungan ketika proses pembuatannya. Nah, untuk itu beberapa peneliti mencari alternatif pengganti semen untuk
bahan pengikatku apa kira-kira. Nah, di sini kita mencari alternatif, kita memanfaatkan bahan-bahan limbah atau abu yang mempunyai karakteristik baik sifat fisik maupun sifat kimianya yang sama dengan semen, ya. Jadi kan kita punya, kan semen itu kan mengandung bahan-bahan kimia seperti SiO2, CaO, ya, uh, Fe2O3 dan lain-lain. Nah, kita cari bahan alternatif yang komposisi kimianya sama seperti semen, ya. Nah, salah satunya adalah misalkan limbah dari pembakaran batu bara. Jadi limbah pembakaran batu bara itu adalah berupa fly ash ya atau abu terbang. Nah, kalau kita membakar, biasanya kan ada abu yang terbang, ada abu yang mengendap. Ya, biasanya kan misalkan kita bakar sampah, kita bakar daun atau kita bakar kertas, ya, ketika kita bakar akan ada abu yang terbang dan akan ada juga abu yang mengendap di bawah. Nah, begitu juga ketika pembakaran batu bara. Batu bara ini kan digunakan untuk sebagai pembangkit tenaga listrik ya. Biasanya kalau di PTBA dia ada menggunakan bahan bakarnya adalah batu bara, atau di pabrik-pabrik yang lain seperti PT Pusri menggunakan bahan bakarnya batu bara. Nah, ketika batu bara itu dijadikan bahan bakar, tentu akan menghasilkan abu, ya. Nah, biasanya kan di pabrik itu ada cerobong asapnya ya. Nah, abu yang terbang ke cerobong asap itu kita sebut dengan abu terbang atau fly ash. Nah, tapi kalau abunya mengendap di bagian bawah, itu kita sebut dengan uh, bottom ash, ya. Nah, untuk yang fly ash, abu terbang ini biasanya dia lebih halus dan lebih ringan sehingga dia bisa terbang. Nah, kemudian yang mengendap di bawah biasanya lebih kasar ya, lebih kasar dan lebih berat. Nah, jadi di sini beberapa peneliti itu ingin memanfaatkan limbah fly ash dan bottom ash tersebut, ya karena pabrik-pabrik atau industri itu menggunakan batu bara itu kan setiap hari untuk proses pembakaran. Nah, dengan adanya proses pembakaran tersebut, artinya limbah itu setiap harinya bertambah ya. Nah, untuk mengurangi atau mengatasi limbah tersebut, maka kita cari alternatif supaya limbah tersebut bisa bermanfaat. Nah, salah satunya itu adalah dijadikan bahan untuk membuat beton, ya. Nah, tapi biasanya kan fly ash itu langsung ditambahkan, ya. Misalkan ada semennya ada, tapi ditambahkan fly ash. Nah, tapi sekarang kita dalam beton biopolimer ini tidak menggunakan semen sama sekali, ya. Tapi kita menggunakan bahan-bahan limbah. Salah satunya tadi adalah fly ash, ya. Nah, fly ash ini uh, komposisi kimianya itu hampir sama dengan beton dengan semen ya. Jadi fly ash itu mengandung SiO2, mengandung L2O3, mengandung CaO, Fe2O3 dan lain-lain. Nah, tapi bedanya kalau semen itu kan kalau kita letakkan di tempat yang lembab atau semen itu kita campur air ya, semen itu akan langsung mengeras ya. Misalkan kita punya semen, kita letakkan di lantai atau di daerah yang lembab. Kita biarkan, misalkan sebulan, 2 bulan, semen itu akan otomatis mengeras. Ya, atau semen itu kita tambahkan air, dia akan bereaksi, akan mengeras, akan terjadi proses hidrasi. Nah, tapi kalau fly ash, belum tentu seperti itu. Ya, jadi misalkan fly ash, kita tambahkan air, atau kita letakkan di tempat yang lembab, belum tentu dia akan mengeras. Kenapa? Karena dia tidak reaktif. Ya, kalau semen dia reaktif. Kalau fly ash itu belum tentu reaktif, sehingga fly ash ini harus kita tambahkan aktivator, ya. Jadi kita tambahkan aktivator supaya dia menjadi reaktif. Nah, di sini ya. Jadi kenapa orang menggunakan mengganti semen ya, mencari alternatif mengganti semen, karena memang proses pembuatan semen itu banyak menyumbang CO2 di udara. Ya, karena semen itu dibakar pada temperatur di atas 1000 derajat Celcius. Nah, sehingga dengan pembakaran tersebut,
CO2 kita meningkat. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita cari alternatif lain, ya, supaya semen ini bisa digantikan dengan bahan-bahan lain, ya. Nah, di sini Anda lihat di tabel ini, semen itu menyumbang 7% dari 7% dari total CO2 yang ada di udara. Ya, selain dari pabrik semen juga ada pabrik yang lain, ya, misalkan dari pabrik baja atau dari penambangan lain-lain juga menghasilkan CO2. Nah, di sini semen menghasilkan CO2 sebesar 7% ya di antara bahan-bahan yang lain. Maka kita mencari alternatif supaya semen ini bisa digantikan dengan bahan yang lain. Nah, di sini kita jelaskan juga ya ada green material. Green material untuk bangunan, ya, material yang ramah lingkungan. Green material itu material yang ramah lingkungan yang digunakan untuk bangunan-bangunan baik bangunan tinggi maupun bangunan biasa, ya. Nah, di sini material yang ramah lingkungan itu seperti apa? Jadi kita bisa memanfaatkan limbah. Ya, contohnya tadi ada limbah fly ash atau limbah abu yang lain. Jadi bisa kita manfaatkan. Kita bisa manfaatkan, kita olah ya supaya dia menjadi bahan baru yang bisa bermanfaat untuk proses yang lain. Ya, jadi salah satunya tadi adalah pembuatan semen menggunakan fly ash tadi. Nah, di sini secara teori ya, beton geopolimer ini merupakan alternatif material konstruksi yang inovatif dan ramah lingkungan. Jadi kenapa ramah lingkungan? Karena dia mengurangi limbah. Dia mengurangi CO2 dan mengatasi limbah yang ada yang dihasilkan oleh industri. Nah, penggunaan geopolimer ini mengurangi industri semen Portland yang menyumbang emisi CO2 yang tinggi, ya, itu yang pertama. Kemudian dia juga memanfaatkan limbah. Jadi dia mengolah limbah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Itu. Jadi secara teori kenapa disebut dengan ramah lingkungan, inovatif dan ramah lingkungan, yaitu karena dia menggantikan bahan semen Portland yang menyumbang emisi CO2 dan juga dia juga menggunakan bahan-bahan limbah yang bisa diolah menjadi pengikat atau binder. Nah, apa beton geopolimer? Jadi beton geopolimer ini terbuat dari bahan-bahan bisa apa saja, ya, bisa fly ash, ya, bisa juga slag, misalkan slag baja atau abu ampas tebu, ya, atau limbah dari bahan lainnya, misalkan limbah dari pabrik marmer atau dari pabrik keramik, ya, bisa kita gunakan asal dia mempunyai karakteristik yang sama dengan semen. Misalkan komposisi kimianya apa. Dan di sini fly ash adalah produk limbah yang dihasilkan dari pembangkit listrik, ya. Kemudian ada slag baja, itu dari pabrik baja, ya. Nah, fly ash atau slag ini digunakan sebagai prekursor pada beton geopolimer. Jadi apa prekursor itu? Itu adalah bahan utamanya untuk apa? Bahan utamanya pengikat tadi, pengganti semen tadi. Jadi fly ash dan slag baja ini kita sebut dengan prekursor pada beton geopolimer. Ya, penggunaan beton geopolimer membantu mengurangi limbah dan emisi karbon, ya. Jadi mengurangi limbah dan emisi karbon dengan mengurangi penggunaan semen Portland, gitu ya. Nah, kemudian, nah di sini kita awalnya kan waktu di mata kuliah TBK, ya, kita belajar bagaimana proses hidrasi berlangsung. Proses hidrasi berlangsung itu antara air dengan semen, ya, di mana air itu adalah H2O, sedangkan semen itu kandungannya adalah SiO2, Al2O3, CaO, ya, Fe2O3 dan lain-lain. Nah, ketika semen bereaksi dengan air, dia akan menghasilkan kalsium silikat hidrat, ya, kalsium silikat hidrat dan kalsium hidrosida atau CaOH2, ya. Nah, di sini polimerisasi ini berbeda dengan proses hidrasi. Ya, kalau semen namanya proses hidrasi, kalau ini disebut proses polimerisasi.
Ya, jadi geopolimer ini adalah material amorf semikristalin yang dihasilkan dari proses geosintesis alumina silikat dan alkali silikat yang menghasilkan kerangka polimer SiO dan Al. Ya, nah jadi di sini karena polimerisasi ini adalah ikatan antara SiO dan Al, ya, jadi beda dengan proses hidrasi. Kalau proses hidrasi itu kan kalsium silikat hidrat, jadi Ca, Si, dan H adalah air, hidrogen adalah air, ya. Nah, kalau di apa proses hidrasi itu air plus semen menghasilkan CSH dan CaOH2, ya. Nah, kalau di polimerisasi ini yang dihasilkan adalah SiO dan Al, ya. Si itu berasal dari SiO2, Al itu dari Al2O3, dan O itu adalah dari H2O-nya air, ya. Nah, jadi di sini yang kita sebut polimerisasi itu adalah ikatan material amorf semikristalin yang dihasilkan dari proses geosintesis alumina silikat dan alkali silikat menghasilkan kerangka polimer SiO dan Al, ya. Jadi beda, ya. Jadi beda antara SiO dengan Al dengan CSH dan CaOH2, ya. Nah, karena di sini polimerisasi ini ikatannya berupa kerangka polimer SiO dan Al, maka prekursor yang kita gunakan, ya, misalkan kita mau menggunakan prekursornya fly ash atau prekursornya slag baja, dia harus mengandung SiO2 dan Al2O3. Seperti itu, ya. Jadi supaya ikatannya akan terbentuk seperti ini. Ya, paham, ya? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Supaya sebelum sebelum apa? Sebelum saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan terkait proses polimerisasi? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada, Ibu lanjutkan dulu, ya, karena waktu kita terbatas. Nah, jadi di sini saya ulangi lagi bahwa geopolimer itu ikatannya membentuk SiO dan Al, ya, di mana Si itu berasal dari SiO2 dan Al itu berasal dari Al2O3. Sedangkan O itu adalah dari alkali aktivatornya, ya. Nah, eh, di sini material dasar konsumsi kita, ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan antara polimer dengan semen, ya. Jadi ada istilahnya polimer atau epoksi, ada juga geopolimer, ya. Nah, kalau polimer ini dia diproduksi dari pabrik, biasanya sudah ada jualnya dalam bentuk kemasan, ya. Nah, tapi memang tentu mahal, ya. Nah, kemudian kita juga ada semen. Ya, jadi kalau dibandingkan polimer dengan semen, memang polimer ini lebih tahan lama, lebih baik, ya. Cuman memang eh, apa namanya, kalau semen relatif murah, ya, aplikasinya mudah, adhesinya baik, dan kekurangannya dia tidak tahan terhadap korosi dan permukaannya kasar. Nah, tapi kalau polimer ini permukaannya halus, ya, cuman dia agak lebih mahal dibandingkan semen. Nah, kenapa polimer ini halus? Jadi polimer ini karena ada NaOH-nya, NaOH sebagai aktivatornya, ya, ada NaOH sebagai aktivator.
Nah, jadi di sini untuk beton geopolimer sendiri, apa saja bahannya? Yang pertama adalah prekursornya. Ya, prekursor berasal dari limbah, ya abu, bisa abu terbang, bisa slag baja, bisa clay, bisa apa abu yang lain ya, tapi yang mempunyai komposisi kimia mengandung SiO2 dan Al2O3. Itu bisa kita gunakan sebagai prekursor. Nah, kemudian prekursor ini harus direaktifkan, ya. Makanya ada larutan aktivator. Nah, jadi di sini ada larutan aktivator yang bisa mereaktifkan abu tadi, ya. Jadi tadi saya jelaskan kalau semen kita tambahkan air dia akan mengeras. Nah, sedangkan kalau abu, misalkan abu fly ash atau misalkan slag baja, kalau kita tambahkan air, dia belum tentu bisa mengeras. Kenapa? Karena dia tidak reaktif, belum tentu reaktif. Maka kita harus aktifkan dengan larutan aktivator. Nah, di sini larutan aktivator yang kita gunakan adalah Na2SiO3 dan NaOH. Ya, jadi NaOH inilah yang mereaktifkan abu tadi, baik fly ash misalkan atau kan slag baja atau clay atau abu ampas tebu. Nah, itu direaktifkan oleh NaOH. Ya. Nah, kemudian ada agregat halus dan kasar sama ya, seperti beton normal. Jadi beton geopolimer ini bedanya adalah dari segi pengikatnya atau bindernya. Dia tidak menggunakan semen, tapi menggunakan prekursor dan larutan aktivator. Nah, larutan aktivator ini Anda lihat di sini ada Na2SiO3 dan NaOH. Ya, di mana NaOH ini bersifat basah, ya, bersifat basah, jadi sama seperti bahan sabun. Makanya ketika kita membuat beton dengan polimer, dia akan permukaannya akan lebih licin dibandingkan kalau kita menggunakan semen, ya. Dari sini sodium silikat ya, sodium silikat itu adalah Na2SiO3, sodium hidrosida adalah NaOH, itu kita sebut dengan alkali aktivator. Ya, kita sebut alkali aktivator atau preaktifnya, maka kita tambahkan ke dalam abu tadi, ya, prekursornya. Nah, perbedaan yang ada antara semen dengan beton normal, ya, proses hidrasi dengan proses polimerisasi. Ya, kalau kita proses hidrasi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalkan W per C. Ya, W per C itu kan rasio antara semen sama air. Kalau semakin tinggi W per C-nya, jadi W per C itu akan mempengaruhi kekuatan tekan beton. Ya, kalau misalkan W per C-nya tinggi, maka betonnya akan turun kuat tekannya. Tapi kalau W per C-nya rendah atau kecil, kuat tekannya akan meningkat. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembuatan beton, ya. Jadi itu tadi beton normal ada W per C ya, water semen rasio, berapa air, berapa semen. Nah, tapi kalau di beton geopolimer ini karena tidak ada semen dan air, maka yang berpengaruh itu adalah konsentrasi NaOH-nya, ya. Paham ya? Jadi kan kita menggunakan aktivator. Jadi larutan aktivator ini ibaratnya airnya. Larutan aktivator air di mana NaOH ini ada konsentrasinya. Jadi kalau konsentrasinya rendah, dia semakin encer ya. Kalau dia konsentrasinya tinggi, dia semakin pekat. Nah, di sini konsentrasi NaOH itu ada batasannya. Berdasarkan penelitian, dia berkisar antara 8 molar sampai 16 molar. Ya, konsentrasi NaOH itu satuannya molar, molaritas ya. Sudah pernah kalian pelajari di mata kuliah kimia dasar. Ya, jadi ada konsentrasinya NaOH nih. Berapa konsentrasinya? Itu biasanya berkisar antara 8 sampai 16 molar. Ya. Nah, kalau tadi W per C berpengaruh, kalau W per C-nya tinggi, maka kuat tekannya turun. Ya. Kalau W per C-nya, karena W per C tinggi, berarti airnya banyak kan? Sehingga kuat tekannya akan turun. Kalau W per C-nya rendah, artinya airnya sedikit, semennya lebih banyak, maka kuat tekannya akan meningkat. Nah, kalau di geopolimer, konsentrasi ini juga berpengaruh sama seperti W per C. Jadi kalau misalkan dia W per C-nya rendah, ya, atau kalau konsentrasi
molaritasnya NaOH-nya tinggi, berarti kan dia semakin pekat, semakin kental, maka dia akan semakin reaktif ketika ditambahkan dengan abu atau prekursornya tadi. Seperti itu ya. Nah, jadi faktor yang pengaruhnya pertama adalah konsentrasi NaOH. Kemudian rasio agregat halus dan prekursornya. Jadi di sini ada rasionya. Jadi berapa agregat halusnya, berapa prekursornya. Prekursor ini tadi boleh fly ash ya, boleh slag baja, boleh bahan apapun yang mempunyai komposisi kimia sama dengan semen. Ya. Nah, kemudian ada rasio aktivator dan prekursor. Nah, ini yang berpengaruh tadi. Jadi kalau tadi W per C, berapa air, berapa semen. Nah, kalau di sini adalah berapa aktivatornya dan berapa prekursornya. Itu berpengaruh terhadap proses polimerisasi. Nah, kemudian di aktivator ini kita ada dua bahan kimia yang kita gunakan ya, aktivatornya, yaitu Na2SiO3 dan NaOH. Nah, di sini komposisinya, rasionya antara Na2SiO3 dengan NaOH itu juga mempengaruhi, ya. Karena jadi sebenarnya gini ya, tadi kan kalau NaOH itu kan berpengaruh dengan konsentrasinya atau molaritasnya. Semakin molaritasnya tinggi, dia semakin pekat atau semakin kental. Tapi kalau molaritasnya rendah, dia semakin cair atau semakin encer. Nah, tapi kalau misalkan dia semakin encer, semakin cair, justru proses polimerisasinya akan lebih lambat. Ya. Jadi kalau misalkan dia molaritasnya rendah, dia semakin mengikatnya akan lambat. Nah, sehingga mungkin beton kita mengerasnya mungkin bisa lebih dari 3 hari. Ya, kan kita tahu bahwa beton itu kan punya umur. Kalau beton menggunakan semen, beton normal itu umurnya kan 3 hari, 7 hari, 14, 21, 28. Nah, tapi kalau ini, beton geopolimer ini umurnya tidak bisa diprediksi seperti itu. Karena apa? Karena berpengaruh dari konsentrasi NaOH-nya. Molaritas yang berpengaruh di sini. Ya. Nah, jadi di sini, kalau misalkan kita menggunakan molaritasnya tinggi, berarti kan larutannya kan semakin pekat. Nah, dengan larutannya semakin pekat itu, maka ada kemungkinan workability-nya atau proses pengadukannya menjadi susah. Dia agak lebih susah dia kalau pekat, sehingga mungkin workability-nya akan lebih sulit ya. Nah, maka di sini kita boleh saja menggunakan molaritasnya misalkan 8 atau 10 molar ya. Tetapi dengan menggunakan NaOH konsentrasi rendah itu kemungkinan proses pengerasannya menjadi lambat, proses polimerisasinya menjadi lambat. Maka kita gunakan Na2SiO3. Na2SiO3 ini berfungsi untuk memacu proses polimerisasi, untuk mempercepatnya. Nah, tetapi dia ada batasan berapa banyak rasionya antara Na2SiO3 dan NaOH ini ada batasannya, ada rasionya. Jadi kalau misalkan Na2SiO3 ini semakin banyak, bukan berarti proses polimernya semakin cepat, malah justru dia akan memperlambat malah. Ya, nah, jadi di sini juga ada rasionya. Jadi berdasarkan penelitian ada rasio antara Na2SiO3 dan NaOH. Jadi ada batasannya, misalkan 2, rasionya 2,5, 2,75, 3, dan lain-lain. Nah, kalau tidak salah maksimal 3. Kalau dia lebih dari 3, rasionya akan menyebabkan proses polimerisasinya justru menjadi lambat. Gitu ya. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa standar ya, yang mungkin ini data ini berdasarkan data hasil penelitian. Jadi di sini rasio antara prekursor dan aktivatornya. Jadi misalkan fly ash-nya misalkan 1 ya, fly ash-nya 1, aktivatornya 1, berarti workability-nya baik. Ya, tapi kalau misalkan prekursornya lebih tinggi, maka workability-nya akan menjadi turun. Ya, jadi di sini berpengaruh. Jadi kalau kita di beton konvensional, yang berpengaruh itu adalah W per C. Nah, kalau di sini yang berpengaruh itu bukan hanya rasio antara aktivator dengan prekursor, tapi juga berpengaruh dari konsentrasi NaOH, pengaruh juga dengan rasio Na2SiO3 dan NaOH, ya, dan juga rasio antara prekursor dengan aktivatornya. Ya, jadi di sini ada batasannya antara 0,5 sampai 3. Nah, ini
beberapa contoh ya perbandingan antara beton geopolimer dengan beton yang konvensional atau menggunakan semen OPC ya. Dari sini uh, ada Anda lihat di kolom ini propertiesnya ya. Ini kuat tekan, kemudian ini berapa jam waktu waktu apa pengikatan ya, ada berat jenisnya, ya, kemudian penyerapan air dan emisi CO2-nya. Nah, di sini ada kolom kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah beton menggunakan biopolimer, ya, di mana di sini prekursornya menggunakan kaolin, metakaolin, dan fly ash. Ya, di sini ada prekursornya kaolin, metakaolin, dan fly ash. Kemudian di kolom yang kelima, yang terakhir ini adalah beton konvensional yang menggunakan semen OPC. Jadi semen tipe 1 di sini. Jadi ini beton konvensional. Nah, kalau kita bandingkan di sini ya, dari segi kekuatan, eh, kaolin, kalian tahu kaolin? Kaolin apa kaolin ya? Kalau fly ash mungkin semuanya tahu ya. Fly ash itu limbah. Nah, kalau kaolin ada yang tahu tidak kaolin apa? Nah, kemudian ada metakaolin. Kaolin itu dari sisa penambangan biasanya. Jadi kalau misalkan kalian ke daerah penambangan ya, misalkan di Pulau Bangka, Bangka itu kan banyak sekali pertambangan kimia apa timah ya, tambang timah. Nah, kalau Anda lihat di situ ada sisanya itu berupa kaolin yang warnanya kayak tanah liat, tapi warnanya putih. Kalau tanah liat kan warnanya merah ya, atau orange atau coklat. Nah, kalau kaolin ini warnanya putih. Nah, kaolin ini bisa saja diproses biasanya menjadi metakaolin. Jadi metakaolin ini adalah kaolin yang sudah diproses. Nah, kemudian ada lagi prekursornya fly ash. Ya, Anda lihat di sini, kalau dari dari 4 ini, Anda lihat kalau prekursornya menggunakan fly ash, itu kuat tekannya lebih tinggi ya dibandingkan menggunakan metakaolin dan kaolin. Nah, tapi kalau dibandingkan antara semen Portland dengan biopolimer, Anda lihat justru lebih tinggi biopolimer, ya, terutama kalau dia menggunakan metakaolin dan fly ash sebagai prekursornya. Nah, kemudian di sini juga dari berat jenis, ya, berat jenisnya juga kalau menggunakan beton biopolimer itu lebih kecil daripada uh, beton normal atau beton konvensional. Nah, kemudian Anda lihat di sini ada setting time-nya, ya mungkin Anda pernah ya melakukan setting time, jadi waktu ikat, berapa lama waktu ikatnya. Di sini kan kalau beton itu menggunakan biasanya paling tidak dia 1 hari, 24 jam dia akan mengeras, ya. Nah, tapi di sini kalau menggunakan biopolimer bisa mengerasnya kurang dari 12 jam. Ya, malah kalau fly ash menggunakan fly ash sebagai prekursor bisa mengeras dalam waktu 3 sampai 5 jam. Nah, tapi di sini ya proses setting ini dipengaruhi oleh tadi konsentrasi NaOH-nya. Ya, konsentrasi NaOH-nya berapa itu akan berpengaruh terhadap proses settingnya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa konsentrasi itu berkisar antara 8 sampai 16 molar. Ya, kalau misalkan 14 molar atau 12 molar mungkin bisa cepat. Tapi kalau kita misalkan menggunakan konsentrasinya 8 molar, mungkin settingnya menjadi lambat. Jadi bisa kita atur settingnya, setting time-nya atau waktu ikatnya itu tergantung dari konsentrasi NaOH-nya. Ya. Nah, kemudian eh, penyerapan air ya, justru penyerapan air ini jauh lebih baik dibandingkan beton konvensional. Kemudian mengurangi emisi CO2 sebesar lebih kurang 90%. Ya. Nah, ini contoh aplikasi bangunan yang menggunakan bahan geopolimer. Ya, ini kalau tidak salah bangunan ini ada di Australia kalau tidak salah. Jadi sudah pernah diterapkan orang. Nah, itu sekedar pengantar dari saya terkait bahan geopolimer. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada mau diskusi silakan.
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi pertemuan sama saya mungkin sampai 4 kali ya. Jadi kita ada 2 kali lagi. Nanti minggu depan sama minggu depannya lagi. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Atau udah ngerti apa yang mau ditanya? Kira-kira paham nggak apa yang sudah saya jelaskan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang tugas akhirnya terkait geopolimer di sini, yang ambil mata kuliah ini. Ada yang tugas akhirnya tentang geopolimer? Akbar, Bu. Ya, silakan. Akbar, ada yang mau ditanyakan, Akbar? Untuk sekarang nggak ada, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang perlu diskusi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk tadi kan ada di salah satu slide bagian material dasar konstruksi perbandingan epoksi sama semen. Kalau di epoksi itu ada kelebihan dan kekurangannya kan, Bu. Kalau kekurangan di poin 3 ada ekspansi thermal. Yang dimaksud sama ekspansi thermal di kekurangan dari epoksi itu yang gimana ya, Bu, dan penyebabnya apa? Terima kasih, Bu. Gimana ini Rintang? Yang di slide Ini, berapa Rintang? nah kalau untuk saya kurang tahu, Bu, yang tentang material dasar konstruksi epoksi sama semen itu, Bu. Yang ini ya? Ya, itu ada yang poin 3 di epoksi, kekurangan ekspansi thermal. Itu yang maksudnya yang dimaksud sama ekspansi thermal di epoksi itu gimana ya, Bu? Terus penyebabnya apa, Bu? Oke, ada lagi pertanyaan selain Lintang? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang lain ada pertanyaan. Silakan yang lain. Silakan yang lain kalau ini.
sebelum kita coba ya, ekspansi termal ya. Eh, coba ya, bahan geopolimer ini kan bahannya ada mengandung basa ya. OH itu kan basa ya. Kalau asam itu kan misalkan H2SO4 itu asam. Kalau NaOH itu kan basa. Nah, salah satu contoh bahan yang bersifat basa itu adalah sabun ya, kayak sabun batangan tahu ya. Pernah nggak lihat sabun batangan? Bukan sabun cair. Nah, sabun batangan ada juga sabun cair ya. Nah, kemudian sabun itu yang bentuknya batang itu bisa meleleh tidak dia? Bisa meleleh kan? Misalkan kita cairkan, atau contohnya lilin. Lilin lah. Lilin itu kan kalau Anda lihat eh, permukaannya licin ya. Permukaannya licin, kenapa? Karena dia mengandung basa atau mengandung OH. Nah, kemudian lilin itu bisa bisa meleleh kalau dipanaskan. Nah, ekspansi termal itu adalah kecenderungan suatu material ya untuk mengubah bentuk. Ya, jadi bisa berubah bentuk, luas, volume, dan kepadatannya sebagai respon terhadap perubahan suhu. Ya, jadi misalkan kayak lilin kita panaskan dia akan meleleh. Nah, itu adalah ekspansi termal. Jadi mungkin beton kita itu kalau menggunakan geopolimer ya, misalkan geopolimer itu misalkan terjadi kebakaran misalkan, dia akan terjadi ekspansi termal, akan mengalami perubahan bentuk, volume dan luasannya seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau Anda nanti tugas akhirnya tentang geopolimer ya. Jadi kan kalau misalkan beton kita rawat pada temperatur, misalkan biasanya kan beton kita rawat ada yang direndam sama air, ada yang di oven, ada yang di steam, ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda perawatannya dengan steam atau di oven, kalau beton geopolimer itu nanti permukaannya akan cembung dia. Cembung itu karena apa? Karena ekspansi termal. Nah, disitulah kekurangannya kalau beton geopolimer. Jadi dia akan terjadi perubahan apa? Akan terjadi perubahan bentuk ya, bentuk, luasan, volume akan berubah kalau ada perubahan temperatur. Seperti itu. Jadi sama kayak lilin tadi atau sabun. Ya, lilin itu kan kalau kita panasin dia akan meleleh, akan cair. Nah, geopolimer juga akan seperti itu. Jadi ada kemungkinan dia akan mengalami pengembangan volume. Ya, jadi mungkin kalau kalau ada mahasiswa yang sedang TA terkait geopolimer, Anda mungkin bisa lihat ya sampelnya di lab itu mungkin ada beton yang permukaannya cembung. Nah, itu bisa saja betonnya geopolimer itu mengalami perubahan bentuk atau volumenya bertambah karena pengaruh dari temperatur. Seperti itu maksudnya ekspansi termal itu akibat perubahan temperatur. Kalau misalkan besi ya, baja kita panaskan kan akan meleleh. Nah, seperti itu. Nah, beton itu, geopolimer itu karena dia bahannya basah atau NaOH, maka dia akan mengalami perubahan volume atau perubahan luasan. Seperti itu, ekspansi termal. Jadi kekurangannya adalah seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan nanti misalkan gedung itu terbakar, ya dia akan lebih mudah untuk ini, untuk mengalami ekspansi termal. Itu kira-kira Lintang. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Terima kasih, Bu. Tapi memang kalau geopolimer itu permukaannya akan lebih licin dibandingkan beton biasa, dibandingkan kita menggunakan semen. Ya kenapa? Ya karena tadi NaOH-nya itu yang membuat dia jadi licin. Kalau sabun itu kan licin kan permukaannya, lilin juga licin. Nah, itu bahannya adalah bahan polimer. Silakan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, kita apa? Saya tuh mau ngasih tugas ya, ngasih tugas terkait biopolimer ini. Jadi nanti Anda di apa? Di pertemuan kita 2 minggu lagi, kan saya kan 4 kali pertemuan. Nah, nanti di akhir di minggu keempat kita paparan ya. Tugasnya Anda membuat resume jurnal ya. Tapi jurnalnya jurnal internasional ya. Anda cari jurnal internasional terkait beton geopolimer ya. Jadi saya minta jurnalnya jurnal internasional, tidak boleh jurnal nasional. Nah, jurnal internasional itu Anda cari minimal satu atau dua boleh ya, minimal satu. Itu dibuat resumenya, dan dibuat di PowerPoint ya. Nah, itu nanti kita paparan 2 minggu lagi. Oke ya. Jadi tugasnya dimulai dari sekarang, dibuat, dicari jurnalnya, dipelajari, nanti dibuat resumenya. Oke, ada pertanyaan untuk jurnal apa tugasnya? Jadi tugasnya membuat resume jurnal ya, mempelajari, dipahami masing-masing, ya tidak boleh sama, ya jurnalnya tidak boleh sama, bersama-sama teman. Oke, ada pertanyaan? Jadi nanti minggu depan ya sudah ada resumenya, tapi kita paparkan nanti di minggu depannya lagi, 2 minggu lagi. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah kita ya. Nanti kita sambung lagi minggu Jumat depan. Jumat depan sudah ada draft resumenya, jadi buat dalam bentuk PowerPoint. Oke ya. Kalau ada, saya akhiri kuliah kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.